Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau punya pesan yang luar biasa pada hari ini buat setiap kami Tuhan untuk memiliki hati yang selalu tenang menghadapi segala tantangan. Karena kami tahu Tuhan bahwa ketika kami punya hati yang tenang, kami bisa menjaga hati kami dalam segala kewaspadaan, di situ akan terpancar kehidupan. Kami mau jaga hati kami biar firman-Mu ini yang menuntun setiap firman yang disampaikan untuk menjadi kekuatan, menjadi rema buat kami lakukan. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya, ada sukacita, ya. Ada Bu Esther juga, terima kasih Bu Esther, sudah 2 kali ibadah ya. Terima kasih Bu Esther, ini orang yang luar biasa. Saya pikir saya juga sudah mobile, ternyata Bu Esther juga mobile ya. Dan kemarin ngisi ibadah Victory Surabaya, hari ini ketemu lagi di Jakarta, di Bali. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana ya, jadilah tenang dalam segala ketenangan hati di dalam segala hal. Banyak orang hari-hari ini kelihatannya beribadah, baca firman ya. Saudara bahkan berdoa setiap hari. Tapi yang jadi pertanyaannya, kita ini bisa punya ketenangan enggak? Berapa banyak orang hari-hari ini enggak bisa jaga hati, itu panik, takut ya, disakiti hati, bukannya bisa melepaskan yang di dalam hati. Saudara jujur, kalau orang disakiti hati, hati kita ini penuh dengan kasihnya Tuhan. Kita ini seharusnya melepaskan. Tangkap ya, kita melepaskan kasih, melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Tapi pada kenyataannya kita malah menyimpan yang namanya sampah hati. Bukannya kita memberi hati kasih, tapi kita malah menyimpan di dalam hati kita sampah hati. Sehingga apa? Kalau saudara baca, yuk kita lihat dulu. Yeremia 17 ayat 10. Yeremia 17 ayat 10. Ini yang membuat kita pentingnya menjaga hati. Aku Tuhan, bisa ditayangin itu. Yang menyelidiki apa saudara? Hati yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya dan setimpal dengan hasil perbuatannya. Waktu saya merenung firman ini, saya cuma berpikir gini, iya ya, orang ini kalau enggak bisa jaga hati, enggak mungkin tingkah laku dan perbuatannya benar. Coba kalau saudara hari ini, contoh yang sederhana, kalau hidupmu setiap hari takut khawatir, kira-kira saudara habiskan waktu itu hanya untuk berpikir gimana ya hidup ini gimana. Semakin takut saudara imannya enggak jalan, sukacita saudara sudah enggak lagi hidup dalam sukacita senantiasa, tapi dalam ketakutan senantiasa. Kira-kira kalau saudara tidak bisa jaga hati, respon waktu kita disakiti, kita juga responnya pasti salah. Setiap hari kalau kita nggak bisa menjaga hati, kita pasti responmu tidak mungkin benar di hadapan Tuhan. Kita nggak punya kekuatan untuk hari ini bertanding melawan tipu daya iblis. Sehingga benar-benar ketika kau tidak bisa jaga hati, maka lihat Tuhan memberi balasan. Apa yang kita terima balasannya dari Tuhan? Kalau setiap hari saudara hidup dalam sakit hati, takut, khawatir, cemas, kebencian, kemarahan ya. Itu semua akan membuat kita tidak akan menikmati balasannya. Nah, 3 hal yang saya akan bahas ya. Yuk kita lihat Ulangan 30 ayat 6 dan 9. Kita baca terlebih dahulu. Bagaimana ketenangan hati dalam segala hal. Apa yang perlu saudara jaga hari-hari ini? Ya, saya tadi sebelum khotbah, tadi ada orang perjalanan itu konseling sama saya. Bu, bisa telepon? Oh enggak bisa, saya masih pelayanan. Dan singkat cerita dia cerita gini, Bu saya pengen gugat cerai suami saya aja. Saya tanya kenapa?
Karena suami saya ini sekarang sudah saya selidiki, semakin saya pasang alat di dalam mobilnya, semakin saya tahu kebobrokannya. Saya cuma bilang, siapa yang suruh pasang alat? Ya, sudah tahu manusia kekuatannya terbatas, sok hebat. Terus apa yang Ibu tahu? Saya tahu Bu, ternyata sekarang ya yang namanya wanita itu sudah ditaruh di tempat, dan saya selidiki Bu, sakit hati Bu. Ditaruh di tempat yang mewah Bu Eli, dikasih mobil. Belum lagi Bu Eli, ternyata Bu Eli suami saya bisa cinta padahal sama anaknya sendiri aja enggak cinta. Ini anaknya wanita ini hasil hubungan dengan suami pertama, dia janda. Bu Eli bisa cintanya luar biasa, bahkan mau disekolahkan di sekolah internasional karena suami saya ini adalah orang yang kaya. Uangnya banyak secara akal Bu. Mana mungkin janda ini mau melepaskan suami saya. Kira-kira saya boleh cerai enggak? Nah ini makanya saya bilang Bu, mulai sekarang jangan pasang apapun. Jangan cek WhatsApp. Semakin ibu kepingin tahu, semakin ibu gak punya ketenangan. Ini hasilnya, ibu kepingin menggugat cerai. Coba ibu belajar untuk berserah sama Tuhan. Ya sudah Tuhan, waktu dia keluar. Saya itu selalu ngajari ibu-ibu gini loh Bu. Kalau di rumah suami ibu layani dengan baik. Tapi kalau di luar suami ibu tapi izinkan kuasa Tuhan yang bekerja. Karena ibu bukan maha hadir, maha tahu. Semakin ibu tahu, semakin ibu stres. Percayalah perbuatan dosa itu urusannya Tuhan. Makanya jangan lagi pasang-pasang supaya ibu punya ketenangan hati. Kalau ibu sudah tenang, maka ibu punya kekuatan iman, kekuatan doanya jalan. Iya Bu, sekarang saya sudah merosot semuanya. Hidup saya yang tadinya bisa sukacita, sekarang enggak sukacita. Males ke gereja, saya males baca firman Bu. Saya juga males mendoakan suami saya. Yang ada saya cuman bilang sama Tuhan, kapan penghukuman buat suami saya? Kapan penghukuman buat wanita ini? Nah saya cuma bilang Bu, semuanya itu gagal loh. Ibu enggak terima balasan apa-apa di balik salib, di balik proses penderitaan. Ibu kira hari ini nyatakan kemuliaannya siapa? Iblis. Iblis bersorak-sorak. Sudah responnya salah, langkahnya gugat cerai lagi. Kira-kira ini ada apa yang ibu lakukan, ini semua bukan ciri orang benar. Ibu mau hari ini tetap bangkit bersama Tuhan, mulai sekarang semua bukti ditutup. Itu tadi 3B Bu, saya selalu ajarkan, iya Bu awal-awal saya bisa. Tapi pada waktu saya pasang alat ini dan ini, aduh Bu rasanya jengkel Bu. Lebih baik suami saya sudah saya usir aja Bu. Saya bilang Ibu mulai sekarang yuk jalani proses. Makanya ketenangan hati itu penting loh. Semakin saudara hari-hari ini panik pasti respon kita salah. Kalau kita tenang arah hidup kita itu cuma lihat satu-satunya penolong yang sejati dalam hidup saudara dan saya hanya Tuhan Yesus. Amin. Nah kita baca Ulangan 30 ayat 6 dan 8. Dan Tuhan Allahmu, lihat ya, akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan apa saudara? Segenap hatimu, segenap jiwamu supaya engkau hidup. Banyak orang yang hari ini enggak mau disunat hati. Jujur kalau prioritas kita cinta diri kita sendiri, kalau hati saya mencintai diri saya sendiri, saya enggak mau bertahan hari ini. Saya pasti bilang gini, sorry kalau saya jadi keset bertahun-tahun, cukup 5 tahun. Tapi setelah 5 tahun saya enggak akan pernah mau jadi keset istri yang menantikan dengan setia suami yang tidak setia. Tapi karena saya mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, saya rela disakiti.
disakiti, rela hari ini dikhianati, rela diperlakukan tidak adil. Salah satu karena saya mau mengasihi Tuhan Allah saya dengan segenap hati. Waktu saya mengasihi Tuhan, saya jelas mengasihi prosesnya. Saya enggak mungkin hari ini, saya cuma bilang gini, Tuhan saya percaya semua proses kalau sampai hari ini belum melihat pemulihan segala sesuatu karena Tuhan lagi memulihkan hidup saya. Karena Tuhan masih punya rencana yang jauh lebih besar. Lompat ayat yang 8. Engkau akan mendengarkan kembali apa saudara? Suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Ada 3 hal, yuk kita lihat bagaimana hati yang tenang. Saudara hari ini percayalah 3 hal, buka PowerPoint-nya. Yang pertama ya saudara nanti lihat, kalau kita bisa melakukan semua ini, nanti ayat 9-nya kita baca. Maka kita harus menyunat hati. Jangan sampai, saya cuma bilang gini buat ibu-ibu yang banyak konseling sama saya, Bu, kamu bertahan dengan prosesnya Tuhan, tujuanmu apa? Kalau tujuanmu hidup hanya untuk dicintai suami kembali, saudara salah besar, ibu salah besar. Semakin ibu pasang target kapan suamiku kembali, kapan suamiku mencintai aku lagi, ibu semakin akan hancur. Ibu semakin akan mengasihi nanti diri sendiri. Kalau diri sendiri tidak dicintai, ibu sudah mulai berubah. Tapi kalau ibu mengasihi Tuhan, tujuan hidup ibu, maka ibu akan bertahan dalam prosesnya apapun yang terjadi. Suami mau baik, suami mau tidak baik, itu sudah bukan urusan kita lagi. Yang penting kita tetap setia taat kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang ngampuni tanpa batas, maka kita juga akan melakukan itu. Kenapa? Karena bentuk mengasihi Tuhan itu salah satu adalah tetap melakukan perintahnya. Amin. Yang kedua, membuka hati, yaitu ayat 8, mendengarkan kembali suara Tuhan. Kalau kita hari ini tidak membuka hati untuk dengar-dengaran suara Tuhan, saudara dengar suara diri kita sendiri, dengar iblis. Iblis bilang gini, kok mau kamu diperlakukan seperti itu? Sebenarnya manusia kan berhak bahagia. Kamu hari ini berhak bahagia, Eli. Kamu bisa pilih pilihan, Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha mengerti kalau kamu hari ini disakiti dan karena alasan zina kamu boleh bercerai. Itu kalau kita dengar suara iblis. Tapi ketika kita membuka hati, maka kita harus dengar apa kata Tuhan. Kalau Tuhan berkata sampai hari ini Tuhan benci perceraian. Kalau Tuhan berkata hari ini jangan takut. Sekalipun melewati api, apinya tambah besar. Aku tidak akan menghanguskan hidupmu. Tapi yang kita dengar, api tambah besar, hidupmu hancur. Mana ada Tuhan, Tuhan itu tidak tolong hidupmu sampai hari ini. Mana jeripayamu melayani Tuhan, hidupmu lo ya tambah susah. Orang lain yang tidak hidup sungguh-sungguh, hidup biasa-biasa, abu-abu tidak jelas, bukti hidupnya makin diberkati. Nah hari ini koreksi, kita ini sering menyunat hati mengasihi Tuhan, sering buka hati untuk dengar apa kata Tuhan, untuk firman yang saudara pelihara di dalam hati. Atau yang ketiga, pertobatan hati. Kalau kita sudah dikoreksi firman, maukah kita hari ini mengalami pertobatan hati? Yaitu yang dikatakan firman, melakukan segala perintahnya yang kusampaikan hari ini. Seringkali kita dengar ya, pergi ibadah, dengar, tapi pulang dilupakan. Dianggap ini cuman masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, enggak usah. Jujur
setiap firman yang saudara dengar itu dipelihara dalam hati. Kalau sampai nanti pulang, ya saudara dengar suami tiba-tiba nyalain saudara, tuding-tuding saudara, mertua galak. Saudara ingat, oh ya tadi Bu Eli bilang sih harus menyunat hati. Harus membuka hati, harus pertobatan hati. Kira-kira saudara hari ini mau enggak lakukan perintah? Ya, tadinya kalau saya dituding-tuding gini Bu Eli, saya itu paling enggak terima Bu Eli. Sombongnya mertua saya Bu Eli, kalau sudah mulai tuding-tuding saya gini, langsung saya tuding. Nah ini diperlukan pertobatan hati. Kenapa? Karena kita perlu menjaga hati dalam segala kewaspadaan. Bukan jaga keuanganmu terus. Lihat ayat 9 dan 10. Ya, apa yang Tuhan janjikan. Yuk kita lihat Ulangan 30 ayat 9. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandungmu, hasil ternakmu, hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu seperti ia bergirang karena nenek moyang dahulu. 10. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Banyak hal loh kalau kita bisa jaga hati. Ada banyak keuntungan yang Tuhan sediakan waktu kita bisa menjaga hati. Tuhan akan membalas setiap perbuatan tingkah laku saudara setimpal. Makanya orang paling penting, saya kalau puasa selalu memberi peringatan. Yang paling penting bukan karena ndak makan, ndak minum. Seolah-olah kita ini menderita supaya Tuhan cepat jawab doa-doa kita lewat puasa. Enggak, puasa itu paling penting jaga hati. Kalau hatimu hari ini benar-benar banyak kebocoran, maka puasa kita akan sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat hati. 3 hal, yuk kita lihat. Yang pertama ya, menyunat hati, membuka hati, pertobatan hati. Waktu kita bisa melakukan menyunat hati, membuka hati, pertobatan hati, percayalah setiap kali kita pasti tenang. Walaupun kita punya mertua yang galak, ipar yang galak. Kalau kita mau melakukan sesuatu buat Tuhan dengan menyunat hati, membuka hati, pertobatan hati, mau dikatain anjing, mau dikatain fitnah sejahat apapun, saudara tetap tenang. Saudara akan tetap melepaskan pengampunan. Saudara tidak akan tinggal dalam air mata. Tuhan, kok disakiti berulang kali Tuhan? Kapan itu Tuhan mertua saya cepat stroke toh Tuhan? Itu mulutnya cepat metot toh Tuhan. Supaya kalau ngomong gak jelas supaya saya tidak sakit hati. Jujur, hari ini yuk kita mau lihat menyunat hati ya. Kita baca dulu bagaimana orang mengasihi Tuhan Allahmu di Ulangan 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu, apalagi saudara, dan melakukan dengan apa saudara? Sudah ada kata garis bawah, buka Ulangan 11 ayat 1 bisa dilihat. Ada kata garis bawah harus. Dan melakukan dengan apa? Ada kata garis bawah lagi, setia kewajibanmu terhadap dia dengan senantiasa. Garis bawah lagi, setia selalu harus berpegang pada segala ketetapan, peraturan dan perintahnya. Makanya 3 hal, yuk buka PowerPoint-nya. Saya harus cepat karena nanti 30 menit selesai. Akan ada tanya jawab ya. Menyunat hati, ini urusan tulus. Saudara ikut Tuhan hari ini kalau ada motivasi, saudara datang ke tempat ini. Kalau cuman kejar berkat, rezeki, sehat, nyaman, cepet
dipulihkan, maka kita hari ini tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ini perlu disunat, saudara. Hati-hati seperti ini perlu disunat. Kita hari ini benar-benar jangan sampai mencintai Tuhan karena saudara punya motivasi. Kalau tidak datang ibadah nanti usahanya sepi, tokonya sepi, tidak ada rezeki. Nah ini bahaya saudara. Saudara, kita mengasihi Tuhan karena kita sadar bahwa Tuhan itu sudah mengasihi saudara dan saya dengan segenap hati. Kalau tidak, dia tidak akan berikan nyawanya. Makanya hari-hari ini saya selalu ngomong, saya bayangin gini, iya ya Tuhan itu juga. Saudara, tiap hari ada banyak orang nangisi masalah, nangisi keuangan yang bangkrut, nangisi toko sepi, nangis suami tidak pulang-pulang, nangis dijahati mertua. Tapi pernahkah kita juga nangis, lihat Tuhan nangis saudara. Tuhan hari-hari ini juga nangis lihat kehidupan saudara. Kehidupan manusia yang tidak pernah berubah. Yang hidupnya dari dulu sekarang ya tetap jadi orang Kristen bertahun-tahun, tidak ada dampak buah-buah roh. Saudara tetap ngasihi diri sendiri, saudara tetap ngasihi yang namanya Tuhan, berkatku, rezekiku, anakku, kesehatanku, kuku semua. Tapi hari ini kita mau belajar, yuk sunat hati. Biarkan mulai hari ini jadi gaya hidup, bukan ku lagi, tapi jadilah kehendakmu. Suka-sukamu Tuhan, yang penting aku belajar taat. Suamiku tidak berubah, yang penting aku berubah. Ini ciri orang yang mengasihi Tuhan tanpa motivasi untung rugi. Yang kedua yaitu rela menderita, pikul salib dan sangkal diri sebagai pengikut Kristus. Berapa banyak orang lebih suka pikul dosa? Nah itu sudah 10 menit ya. Berapa banyak orang hari-hari ini suka pikul dosa dan nyangkal orang lain. Gara-gara kamu aku menderita. Nah ini tangkap ya. Saudara, mulai hari ini yuk kalau kita sunat hati. Yang pertama apa tadi? Jangan ada untung rugi, rela aja. Kalau sampai hari ini sudah pikul salib bertahun-tahun tapi Tuhan belum pulihkan keuanganmu, ya sudah, ini bagian sebagai pengikut Kristus. Mau dipercaya proyek, mau 5 tahun, 10 tahun, ya sudah Tuhan, itu kehendakmu saja. Yang penting aku siapkan hatiku untuk aku mau rela pikul salib sangkal diri setiap hari. Yang ketiga, sabar menjalani proses sampai waktunya Tuhan. Orang mengasihi Tuhan itu bukan waktu kita. Tapi kita akan berkata gini, waktumu pasti yang terbaik. Kalau hari ini belum melihat pemulihan, percayalah Tuhan sedang menggenapi waktunya yang akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yuk yang berikutnya, bagaimana membuka hati. Ya, kalau saudara baca di Ibrani 3 ayat 13. Ibrani 3 ayat 13 kita baca. 1 poin lagi kita selesai. Membuka hati. Tetapi nasihatilah, apa saudara? Seorang akan yang lain setiap hari. Selama dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antaramu yang menjadi apa saudara? Tegar hatinya karena tipu daya dosa. Semakin kita sering dengar apa kata orang, dengar intimidasi iblis, maka kita tahu bahwa iblis itu selalu mengarahkan hidup kita untuk hancur. Berapa banyak kita hari ini jadi anak Tuhan ya, kita ini tegar hatinya dengan tipu daya dosa. Nah, kalau saudara baca nanti Mazmur 139 ayat 23a yang berkata, selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku. Maka membuka hati, buka 3 hal. Sudah enggak kita lakukan ini? Buka PowerPoint-nya, setelah itu 1 PowerPoint lagi kita selesai. Yang pertama hari ini kalau kita memang membuka hati, dengar apa kata Tuhan, bukan dari kata diri kita sendiri, orang lain dengar kata iblis, maka hati kita akan terbuka untuk dikoreksi firman. Hari ini jangan tegar tengkuk, jangan menegarkan hati untuk tidak mau dikoreksi firman. Kalau
Kalau firman berbicara jangan bilang gini, ini firman buat kamu, bukan buat aku. Nah ini, setiap kita terbuka hati. Ya, yang kedua, hati yang terbuka untuk rendah hati, akui kesalahan kelemahan kita. Setiap hari saya selalu kalau mau tidur ya, kalau saya belum ngantuk, saya bilang gini, Tuhan ada banyak kelemahan kesalahanku hari ini Tuhan. Aku tadi pagi melakukan ini, aku minta maaf. Setiap kali kalau kita diingatkan oleh Roh Kudus, saya apalagi kalau mau berdoa ya. Kalau saya habis marah sama pembantu saya mau berdoa, Tuhan bilang gini, minta maaf terlebih dahulu. Aduh Tuhan, kok minta maaf sama mbak saya lah, memang salah kok Tuhan. Tuhan bilang gini, minta maaf terlebih dahulu. Setelah itu saya bilang, Tuhan enggak usah lah Tuhan, minta maaf. Itu suara diulang saudara. Akibatnya saya enggak bisa berdoa dan saya membuka hati saya, rendah hati. Saya akui kesalahan saya. Saya bilang sama mbak saya, Mbak, tadi kamu saya omeli, saya minta maaf ya. Memang kamu salah, tapi tadi saya seharusnya enggak boleh karena saya mau doa Tuhan tegur. Nah ini rendah hati. Mbak saya bilang gini, enggak kok, memang saya yang salah, enggak apa-apa kok. Tapi itu jujur karena kita hari ini mau benar-benar hidup dalam ketenangan, hidup di dalam satu kendali Tuhan. Saya berusaha taat, rendah hati, tidak gampang saudara. Kadang-kadang saya harus rendah hati kalau Tuhan ingatkan kamu minta maaf ya sama ini. Aduh Tuhan, wong dia yang salah kok saya suruh berkata maaf. Tapi Tuhan bilang gini, lakukan karena engkau harus rendah hati. Mengakui, saya sering kali mengakui kelemahan kesalahan saya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Supaya apa? Supaya Tuhan melihat hati saya dan Tuhan itu berkata bahwa saya lulus punya hati sebagai orang benar. Yang ketiga, hati yang hancur untuk meninggalkan dosa. Buka hati berkaitan dengan hati yang terbuka di koreksi firman, rendah hati dan hati yang hancur. Kalau itu dosa, saudara percayalah kita mau meninggalkan semua dosa. Buka hati. Jangan pernah keraskan hatimu terus. Siapa yang sampai hari ini tidak ngomong sama mertua, sama suami? Siapa? Coba. Ya, hari ini kalau itu jadi peringatan, saudara hari ini sudah tinggalkan mulai sekarang. Tuhan, aku gak mau jadi orang benar yang setiap hari aku hidup dalam kepahitan hati. Mulai tinggalkan, hancur hati sudah sama Tuhan. Akui. Yang terakhir, yuk pertobatan hati. Ya, Amsal 4 ayat 23, buka PowerPoint-nya aja supaya cepat. Nah ini pertobatan hati perlu saudara. Hati yang bebas dari takut dan khawatir. Jangan simpan takut khawatir karena roh ketakutan, roh kekhawatiran bukan dari Tuhan. Kenapa kita menyimpan sesuatu yang dari iblis? Takut khawatir itu tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Berapa banyak orang takut khawatir akibatnya minum obat depresi. Kalau depresi sudah tidak bisa, bunuh diri. Itu karena apa? Karena kita ngalami, saya setiap hari bilang gini, saya gak mau takut, gak mau khawatir Tuhan. Realitanya menakutkan gak? Iya. Realitanya buat saudara takut gak masalah hari-hari ini? Saya itu terima konseling orang hari-hari ini tingkat kesulitan masalah itu gak main-main loh. Orang sudah diperhadapkan semua pada jalan tertutup. Jalan yang gak tahu mereka harus bagaimana. Saya cuma bilang sama orang-orang yang konseling, Bu, hari ini waktunya Ibu membuktikan sendiri bahwa kuasa Tuhan yang besar akan membuka jalan saat tiada jalan. Kita lagi lihat pembuktiannya Tuhan, jangan panik ya. Yang lagi tidak punya jalan, jangan panik. Karena sebentar lagi kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya yang sempurna di saat kelemahan saudara. Dia akan buka jalan saat tiada jalan. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat, tepat pada waktunya. Amin. Yang kedua, hati yang bebas dari kebencian dan amarah. Pemain musik boleh, Pak Fran boleh naik. Yang ketiga, hati yang bebas dari kesombongan. Karena Tuhan benci kesombongan.
Kalaupun hidupmu hari ini diberkati Tuhan, engkau hari ini ya jujur ada banyak orang yang takut datang ke gereja. Saya pernah ketemu seorang mantan pelakor, ya, mantan Ani-Ani Gayung Lopeping itu ya, yang lagi viral ya. Nah, hari itu dia bilang gini, Bu, saya asalnya pingin tobat. Tapi waktu saya datang ke gereja, semua mata itu yang kenal saya, menyorot saya seolah-olah tanpa berbicara, mata mereka sedang menghakimi saya. Bahkan waktu saya duduk itu suara di bawah, pelakor, pelakor, pelakor. Nah, dari situ Bu, saya merasa bahwa orang benar itu tidak bisa menerima saya kembali dan orang benar itu menghakimi. Akibatnya dia tidak tobat, dia kembali ke jalan yang lama. Kenapa? Karena banyak orang benar di gereja, pelayanan, bukannya hari ini rendah hati, tapi sombong rohani. Seolah-olah hidupnya lebih dari orang-orang yang pelakor-pelakor. Saudara perlu tahu, tidak ada dosa besar, dosa kecil. Kalau dosamu suka menfitnah, memaki orang dengan dosa yang zina, dosa pelakor, semua di mata Tuhan upah dosa adalah maut. Makanya kita hari ini yuk dengan 3 hal. Saya sudah selesai ya, saudara bisa tanya jawab, nanti kita doa sama-sama ya. Dengan 3 hal ini kalau saudara punya pertanyaan ya. Mungkin hari ini saudara butuh pertobatan hati ya, saya selalu takut, khawatir, saya selalu hidup dalam kebencian, amarah, sombong saya. Saudara perlu hari ini pulang, Tuhan berikan hati yang sombong untuk Tuhan ubahkan menjadi hati yang benar-benar hatinya Tuhan. Amin. Hati yang tidak pandang orang itu dari sebelah mata. Lihat saudara menghina orang tapi kita mau pakai hatinya Tuhan. Saudara jangan lagi hatimu datang ke tempat ini yang suka cari kekayaan. Apa bedanya saudara cari pesugihan? Kalau cuma cari Tuhan, cari kekayaan ya.